Bank Indonesia tegaskan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan pasal 23 BUUD 1945, pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Bank Indonesia mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Jakarta, tanggal 28 Januari tahun 2021. Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, Direktur Eksekutif. Sahabat pionir Pi Network dimanapun berada. Masih ingatkah Anda, pernah ada pasar muamalah di Beji, Depok, Jawa Barat? Tahun 2021, pasar tersebut menggunakan alat tukar selain rupiah untuk melakukan transaksi jual beli. Alat tukar tersebut adalah koin emas dan perak murni, dinar dirham, yang dibuat khusus oleh penggagas pasar, Zaim Saidi. Dan apa yang terjadi? Zaim ditahan oleh pihak kepolisian karena melanggar hukum pidana, tepatnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di sana tertulis bahwa membuat benda semacam mata uang dan menggunakannya sebagai alat pembayaran merupakan tindakan melanggar hukum. Ancamannya adalah hukuman penjara maksimal 15 tahun. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Wakil Menteri itu, bagaimana menghadapi ini? Karena anggota PI Network di Indonesia itu dalam posisi urutan keempat dunia. Pertama Tiongkok, kemudian India, kemudian USA, dan keempat Indonesia. Di bawahnya itu ada Vietnam, ada ini, ada Filipina, ada Malaysia dan lain-lain, dari 220 itu. Memang kami sudah bersiaga dalam pengertian begini. PI itu tidak untuk belanja sembarangan, misalnya kita beli apa di toko ini, enggak. Memang kita akan membeli di toko PI sendiri yang akan melayani. Saat ini sudah barter, sudah dimulai. Kami istilahnya barter, bukan jual beli, barter. Itu ada emas, sudah mulai, malah ada macam-macam, ada mulai laptop dan apa-apa di PI. Apakah ini termasuk kegiatan ilegal atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena saya juga pemegang PI yang nggak sedikit, ya. Saya pemegang PI ribuan, dan kalau satu PI itu $314.000. Bayangkan hari ini nanti 1 Agustus saya sudah termasuk miliarder, mungkin juga triliuner Indonesia, boleh diurutan ke berapa nggak tahu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tadi Pak. Saya pikir ini menarik tadi Bapak ya, datang ke sini melihat dan juga menanyakan hal yang menurut saya sangat sangat challenging ya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, mungkin di depan teman-teman dan juga di depan Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya, sampai dengan sekarang ya, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi, kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah ya. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar ya, itu satu.
Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Gitu. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan, ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya, nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan? Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan, ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya? Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak, ya, ini mohon izin Mbak Anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan, ya. Ini teman-teman yang lain juga bisa mendengar. Ya. Kenapa? Karena ya selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpan, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Revolusi industri 4.0, digital ekonomi sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan prosedur oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Sahabat pionir Pi Network, berikut adalah pendapat pribadi mengenai cryptocurrency Pi Network. Ada 5 titik poin inti yang perlu kita pahami dan pelajari bersama di cryptocurrency Pi Network. 1. Pertama, Pi Network bukanlah perusahaan investasi yang menghimpun dana dari para pionir. Koin Pi Network dibagikan dan ditambang secara gratis. Dan ini untuk para penambang yang mengakui Pi sebagai cryptocurrency. 2. Koin Pi Network hanya berlaku di ekosistem Pi itu sendiri. Pi Network tidak untuk merubah mata uang di 230 negara, termasuk di Indonesia, dan Pi bukan untuk menggantikan mata uang di setiap negara yang tergabung. 3. Pi Network adalah proyek yang bisa saja berhasil dan gagal. Akankah Pi Network akan berlaku di ekosistem Pi yang ada di negara Indonesia? 4. Pi Network tidak akan pernah bisa menggantikan mata uang rupiah di Indonesia. Karena mata uang negara Indonesia adalah rupiah, tertuang di dalam undang-undang. 5. Pi Network tidak pernah membebankan uang fiat kepada para penambang Pi, dari awal proyek sampai pada akhir proyek. Hanya menggunakan cryptocurrency Pi itu sendiri untuk membayar KYC yang diadakan core team. Silakan sahabat Mira and Family berkomentar di kolom komentar.
I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.